Sudah ada banyak cerita tentang nasabah yang gagal mencairkan hak mereka di Jiwasraya dengan nominal yang beragam, belasan hingga ratusan juta rupiah. Mayoritas dari mereka adalah pensiunan yang sangat membutuhkan pencairan dana tersebut karena mungkin itulah satu-satunya tabungan milik mereka. Saya mau kasih tahu faktanya. Dari mana perusahaan asuransi mendapatkan profit? Uang dana nasabah itu diputar lagi oleh mereka, diinvestasikan lagi ke beberapa instrumen investasi. Bisa ke saham, reksadana, deposito, dan lainnya. Jadi lucunya begini, ada orang yang kontra dengan investasi saham, namun dia pro dengan asuransi. Katakan dia ini sudah menyetor dana dengan rutin ke asuransi A dalam beberapa tahun, dan asuransi A ini memutar dana nasabahnya ke investasi saham supaya asuransi A ini dapat keuntungan. Sebagian masuk ke perusahaan, sebagian untuk pencairan polis nasabahnya. Jadi kan sama aja nasabah mereka yang kontra dengan saham ternyata berinvestasi saham, bukan? Karena dana yang disetor itu diputar lagi oleh pihak asuransi ke instrumen saham. Beginilah cara kerja asuransi, mirip-mirip dengan manajer investasi. Namun yang menjadi masalah, kalau asuransi ini berinvestasi saham pada emiten-emiten yang sehat secara fundamental, nah itu bagus, bukan? Tapi ada sejumlah perusahaan asuransi yang berinvestasi di saham-saham kecil nggak jelas, dan kemudian rugi habis-habisan karena harga saham tersebut terus anjlok atau mungkin terlibat transaksi repo yang menyebabkan pembayaran bunganya macet. Bumi Putra, sejumlah sumber menyebutkan mereka pernah membeli saham PT Sugi Energy atau Sugi senilai 250 miliar rupiah, di mana investasinya sekarang ini bisa dibilang rugi 100% karena saham Sugi itu sudah disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Namanya kalau sudah disuspend rugi 100% bro. Dan akhirnya timbul pertanyaan, kenapa kok manajer investasi di Bumi Putra beli saham Sugi dengan jumlah yang tidak sedikit juga? Padahal bisa kita bilang saham Sugi ini sangat tidak sehat, fundamentalnya yang lemah. Asuransi Jiwasraya juga gagal bayar klaim nasabahnya. Bahkan manajemennya meminta suntikan dana 32 triliun dari pemerintah untuk mengatasi masalah gagal bayar tersebut. Jiwasraya juga banyak berinvestasi di saham-saham yang perusahaannya nggak sehat. Salah satunya Trada Maritim yang sudah berubah nama menjadi Trada Alam Minera atau TRAM. Buat kamu yang mengerti saham, coba cek laporan keuangannya. Lo bisa lihat sendiri sehat atau tidak. Apakah mungkin manajer investasi di Bumi Putra dan Jiwasraya gak ngerti baca laporan keuangan Sugi dan TRAM supaya bisa memutuskan apakah kedua perusahaan itu layak investasi atau tidak, bukan? Tapi itulah faktanya yang terjadi. Dan letak masalahnya bukan di perusahaan asuransinya, bisa jadi juga pada sahamnya yang berupa saham gorengan yang terlibat transaksi repo. Pemilik perusahaan TBK sering kali mencari dana dari investor, termasuk investor institusi, dengan tawaran bunga, komisi, janji bahwa sahamnya akan dikerek naik. Namun, uang yang kemudian ditempatkan di saham-saham gorengan itu tentu saja bukan milik Bumi Putra atau Jiwasraya itu sendiri, melainkan milik ratusan ribu hingga jutaan nasabah yang mempercayakan dana mereka untuk dikelola. Andaikan ketika seorang oknum di Bumi Putra atau Jiwasraya bekerja sama dengan oknum bandar saham gorengan, maka bisa jadi mereka berdua sama-sama untung. Lantas siapa yang dirugikan? Sudah pasti nasabah. Yang dipertaruhkan adalah dana pensiun, dana pendidikan anak. Itulah bro, jauh lebih baik kita sendirilah yang ambil kendali penuh untuk mempersiapkan dana-dana tersebut. Meskipun memang tidak ada jaminan selalu untung, tapi kan paling tidak lo nggak akan beli saham gorengan, atau lo nggak akan beli saham yang ada transaksi reponya seperti yang dilakukan Bumi Putra dan Jiwasraya tadi, bukan? Karena nggak bisa dipungkiri, di bursa saham Indonesia malingnya masih banyak. Baik, selesai sudah omongan-omongan yang nggak seberapa ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.